Ya, shalom. Shalom. Semua bersuka cita. Si Tuhan, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya datang tadinya berdua tapi tambah satu lagi. Ya, ini bulan lalu saya ke Kanada, pelayanan di sana selama 1 bulan di Toronto, lalu ketemu dengan ini ada Christopher, ada Ines, boleh panggil berdiri. Nah, ini, ya, jadi kita ketemu di sana, lalu kemarin Chris hari Jumat, Chris main ke Bogor, nginep di rumah gitu. Pak David saya pengen ke Bogor, ya udah nginep di rumah. Terus Sabtu kemarin jalan-jalan ke Taman Safari, lihat nenek moyangnya di sana. Ya, nah puji Tuhan, jadi saya bersyukur waktu ke Kanada saya bertemu mereka dan puji Tuhan, jadi di tengah banyak anak-anak muda yang mungkin kuliah di luar negeri tapi hidupnya pulang-pulang malah rusak gitu ya. Tetapi saya melihat justru di Kanada teman-teman dan Pak Ferdi juga yang ada di sana, Pak Ferdi, Pak Yopi waktu itu pernah ke sana juga, beliau. Lalu beliau punya kerinduan untuk menampung atau membina anak-anak muda di sana. Ya, jadi punya rumah untuk pembinaan anak-anak muda juga namanya I Hope di sana. Ya, jadi cukup luar biasa. Jadi saya waktu ketemu mereka saling ngobrol dan udah kayak anak sendiri jadi ya, makanya pengen main ke Bogor juga katanya. Nah baik, dan kebetulan anak kami juga sepantaran mereka waktu tahun lalu kami sekeluarga juga pelayanan di sana dan mereka kenalan juga, jadi mereka sudah cukup akrab gitu ya. Nah baik saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Ada satu hal yang hari-hari ini menjadi pergumulan saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya mendengar bahwa kondisi dari kerohanian umat Tuhan yang sangat merosot. Dan juga pertumbuhan kerohanian dari jemaat Tuhan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan budaya, pertumbuhan situasi, kondisi di luar sana itu begitu cepat sekali, teknologi bertumbuh dengan cepat sekali. Sehingga gereja Tuhan ini ketinggalan. Kita seringkali ketinggalan jauh dalam pertumbuhan yang namanya kedewasaan rohani kita. Sehingga gereja-gereja isinya hanya anak-anak rohani, bayi-bayi rohani. Kalau tahu udah dewasa banyak juga yang luka batin gitu ya, sehingga hidupnya banyak masalah. Gereja enggak bertumbuh, gereja enggak berkembang. Gerejanya berkutat muter-muter di padang gurun. Kita enggak sampai tanah Kanaan. Rancangan Tuhan untuk memanggil gereja Tuhan adalah kita akan memiliki Kanaan di negeri ini. Kanaan dimanapun saudara berada. Bahkan waktu engkau menikah yang muda-muda ketemu pacar, jatuh cinta luar biasa, sampai demi cinta bisa kawin lari misalnya. Tetapi setelah menikah justru tidak mencapai tujuan. Apa yang dijanjikan waktu masih pacaran tidak terbukti. Kenapa? Karena mereka tidak mencapai yang namanya tanah Kanaan. Seperti orang Israel waktu Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan janjikan satu negeri yang berlimpah air susu dan madu. Tetapi kenyataannya sebagian besar mereka mati di padang gurun. Hanya 2 orang anak muda yang namanya Yosua dan Kaleb yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena 2 anak muda ini mengerti destininya, mengerti tujuan hidupnya, mengerti panggilannya. Dan mereka walaupun masih muda punya kedewasaan rohani yang luar biasa. Dan saya berdoa, saudara-saudara akan menemukan panggilan saudara. Saya yakin ketika saya jadi orang Kristen, orang tua saya jadi kejawen, kebatinan, jadi orang Kristen. Dia tinggalkan kepercayaan yang lama, ikut Tuhan. Dan Tuhan janjikan satu janji bahwa ketika kami hidup menjadi orang Kristen, maka Tuhan akan berikan damai sejahtera masa depan yang penuh pengharapan. Dan itu betul terjadi. Saya mulai lulus SMA, saya kuliah di Jakarta.
Saya mengambil jurusan teologi dan saya tahu ada satu tujuan yang saya ingin capai. Saya ingin menjadi hamba Tuhan, saya ingin melayani. Dan saya bersyukur dari kampung, dari desa, akhirnya sampai pelayanan ke bangsa-bangsa. Dan saya tahu, saya menemukan tanah Kanaan dalam keluarga kami. Saya menemukan tanah Kanaan di pelayanan kami. Saya menemukan itu, walaupun harganya sangat mahal. Tetapi saya ingin berikan kunci kepada saudara pagi ini. Yang mudah-mudahan engkau akan memiliki masa depan yang luar biasa. Kalau engkau mengerti kunci ini. Kuncinya sederhana. Kuncinya apa? Yaitu pertumbuhan pribadi. Saudara, pertumbuhan pribadi itu sangat penting. Ketika saya bertumbuh dari anak remaja, dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Lalu saya menikah, lalu punya anak. Dan sampai hari ini saya tahu. Hanya ada satu kata yang namanya bertumbuh. Pertumbuhan itulah yang membawa kita ke level demi level. Kita nggak mungkin bisa naik level kalau kita nggak bertumbuh. Ada perubahan demi perubahan. Dan ini harus terjadi. Saya ajak saudara untuk merenungkan dampak pertumbuhan pribadi terhadap gereja yang sehat. Saya punya mimpi, punya gereja yang sehat. Saya mengembalakan di satu cabang kecil di Puncak di Cisarua. Waktu saya diutus, gembala pertama gagal, gembala kedua gagal. Jemaatnya tinggal 20, saya diutus ke sana, 20 pun ada 2 kubu. Saya di tengah-tengah jadi wasit gitu kan, berantem melulu saudara. Lalu sekarang puji Tuhan 3 tahun di sana, dari 20 sekarang sudah menjadi 100 lebih. Ya, dan itu satu hal yang saya bersuka cita. Dan saya punya kerinduan besar untuk jemaat ini bertumbuh. Maka itu saya ingin ajak saudara, dan itu sangat ditentukan oleh pertumbuhan pribadi tadi. Baik pribadi kami sebagai pendeta, sebagai gembala, atau pertumbuhan dari jemaat yang harus bertumbuh. Baik, nah kita akan lihat sama-sama. Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca firman Tuhan. Saya ingat waktu saya menyusun skripsi tentang pertumbuhan gereja, ayat ini menjadi ayat penting di dalam skripsi saya, yaitu tentang pertumbuhan gereja yang sehat, yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Efesus 4 ayat 11 mulai baca. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 16. Mari kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan ayat ini adalah ayat di mana menunjukkan satu gereja yang sehat, pribadi yang sehat. Dimulai dari bangkitnya rasul-rasul, nabi-nabi, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Gereja yang sehat harus bergerak di 5 jawatan, ini penting. 5 jawatan ini memang ditetapkan oleh Tuhan. Dan 5 jawatan ini namanya rasul. Ada nabi, rasul, nabi, penginjil. Ada gembala, ada guru. Dulu gereja tradisional dipimpin oleh gembala. Saya dulu melayan lulus kuliah, saya ke Bogor.
Dan saya tinggal di satu gereja di pastori, di situ ada satu gembala, saya melayani di situ. Cuma udah lama gereja itu, tapi tetap satu aja. Enggak nambah-nambah cabangnya. Jemaahnya nambah 300, 400 turun lagi. Dari 300 jadi 350, 400, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi jemaahnya segitu-gitu aja gitu. Kenapa? Karena gembala kita tidak punya jiwa atau panggilan kerasulan. Dia tidak mau menanam gereja. Dan kita bersyukur di gereja di bawah Pak Niko adalah gereja kerasulan, saudara. Kita ini gereja yang bergerak terus, bertumbuh tanpa batas. Bahkan siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Pengusaha bisa jadi gembala, bisa jadi penginjil. Pengusaha juga bisa jadi guru. Anak-anak muda pun bisa menjadi guru. Kita menjadi gembala-gembala cool. Itu semua adalah gereja yang sehat. Gereja yang tidak dilayani oleh satu orang yang namanya gembala. Dulu gereja begitu. Akhirnya gereja tidak mengalami pertumbuhan maksimal. Berhenti. Tetapi saudara, belajar dari apa yang dulu, maka hari-hari ini gereja kita adalah gereja yang bertumbuh begitu pesat. GBI menjadi gereja terbesar kedua di Indonesia. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kita masuk ke pelayanan kerasulan. Nah, Rasul, Nabi, Guru, hamba-hamba Tuhan ini, saudara, dipanggil bukan untuk kita dilayani, bukan. Tetapi kami ini untuk melayani jemaat. Lalu tugasnya apa? Ayat kedua dikatakan bahwa untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Artinya apa? Kalau ada rasul, nabi, guru, gembala, ada semuanya. Lalu juga jemaatnya ada. Disitulah mulai terjadi interaksi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita membangun tubuh Kristus. Artinya apa? Setiap saudara yang ada di tempat ini, saudara sebagai jemaat di tempat ini, saudara itu berguna karena saudara anggota tubuh Kristus. Saya tanya Bapak Ibu, ada enggak anggota tubuh kita ini yang enggak terpakai? Jempol kepake enggak? Kalau muji orang pakai apa? Jempol. Kelingking kepake enggak? Kepake. Kalau nyari yang celip-nyelip dipakai ini. Wow, ngorek kuping kayak gini. Alis kepake enggak? Untuk apa? Makanya jangan dikerok alisnya. Set, ganti spidol, jangan ya. Ibu-ibu suka banget alisnya itu. Wah, ditato, di ini kan. Ngurus alis aja tiap hari ke salon, saudara. Ada disulam, ada dikeritingin, ya kan. Alis jadi berdiri, kan. Ngurus alis doang, saudara. Tapi alis pun berguna. Tugas utama tadi nahan keringat supaya enggak langsung masuk mata. Ya. Jadi kalau lewat alis belok set, maka alis enggak boleh dilurusin, nanti masuk malah. Seluruh anggota tubuh kita berguna. Demikian pula gereja adalah anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah kepala gereja itu. Dan Tuhan mempercayakan pelayanan di dunia ini dengan gembala, rasul, nabi. Kami ini orang yang diurapi untuk menggembalakan. Saya gembala, saya sadar betul tugas saya. Tugas saya menggembalakan dan tugas saya memperlengkapi jemaat. Makanya setiap Kamis saya pelayanan dimanapun, saya hanya melayani di jemaat. Saya cuma nongkrong, duduk, berdoa bersama-sama, memberi pengajaran kepada jemaat yang 20 orang di Cisarua. Tiap Kamis saya ajarin, tiap Kamis kami doa sama-sama, tiap Kamis kami makan bareng-bareng. Wah, pokoknya di puncak kan dingin kan, udah dingin, ada kopi, ada teh, ada satu jemaat yang punya usaha, dia bikin itu, dia supplier apa itu, jahe yang untuk kau bento, ya acar jahe gitu ya.
Itu kan rebusannya kan sayang dibuang. Tiap Kamis bawa itu rebusan jahe. Wah itu ada jahe, ada. Tiap Kamis kita sebelum doa kita minum jahe, minum kopi, minum teh. Jadi kayak murid, kayak dulu zaman Kisah Rasul kan, makan bareng, doa bareng, belajar bareng. Jadi semangat. Dari 20 orang akhirnya tiap Kamis kita kumpul kurang lebih 70-80 orang. Nyembah Tuhan, doa. Hadirat Tuhan dari Katolik datang dibaptis Roh Kudus. Dari Protestan datang dibaptis Roh Kudus. Kenapa? Kasih pengajaran. Saya katakan Roh Kudus bukan hanya untuk orang Pentakosta. Roh Kudus untuk gereja Tuhan. Roh Kudus untuk orang Katolik. Saudara butuh Roh Kudus. Untuk orang Protestan butuh Roh Kudus. Mereka dibaptis Roh Kudus bahasa roh. Dan mereka bersuka cita ngalami mujizat banyak banget. Itu dari mana? Diajarin. Maka di sini dikatakan apa? Saudara harus jadi murid. Orang Kristen yang tidak jadi murid gak punya komitmen. Kalau gak murid biasanya gak mau belajar. Ada gak anak saudara yang gak sekolah tiba-tiba mau belajar matematika? Ada gak? Halo? Yang sudah lulus SMA aja dah. Belajar duduk, belajar. Gak belajar. Oh saya baru belajar IPA nih. Ada gak? Oh saya baru belajar matematika nih, ngerjain PR nih. Gak ada. Kalau kita udah gak jadi murid biasanya gak mau belajar. Pelajaran udah lupa semua. Maka orang Kristen, saudara saja, jadilah murid di tempat ini. Supaya saudara bisa levelnya naik. Saudara bukan segala jemaat biasa, tetapi murid. Dan murid yang bertumbuh. Dari 12 murid Yesus, ada 1 Yudas gagal jadi murid. Tapi ada 3 murid yang hebat. Namanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Murid yang paling disayang Yesus. Ada 1 orang yang paling hebat namanya Petrus. Walaupun dia pernah menyangkal Yesus. Tetapi dia pernah juga berjalan di atas air. Dia bertumbuh melebihi banyak teman-temannya. Dia menjadi kepala para rasul. Walaupun dia hanya penjala ikan. Tetapi dia bertumbuh. Dia mau berubah dan berubah. Pertumbuhan yang luar biasa. Dan itu yang dialami oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 murid yang dekat dengan Yesus. Saya berdoa. Saya punya kerinduan Tuhan. Saya rindu seluruh jemaat yang saya layani menjadi murid. Mereka belajar. Saya ajarin. Saya muridkan mereka. Dan itu harus terjadi. Saya bersyukur kami pernah dimuridkan bersama Pastor Petrus di sini. Oleh Mas Wiryo dulu. Itu guru kita. Tiap bulan kita kumpul dimuridkan. Kita duduk nongkrong. Dimuridin. Pulang. Saya pulang ke Bogor. Memuridkan di Bogor. Pastor Petrus pulang ke kota. Muridin. Saya ke desa. Muridin. Pak Petrus ke kota. Nah, saya pendeta desa. Di Bogor saudara. Murid. Saya bersyukur. Maka saya concern dengan pemuridan. Tiap minggu anak-anak muda saya kumpulin. Kalau pas saya ibadah minggu pertama, saya kumpulin 1 jam. Murid duduk, saya beli buku pemuridan, saya muridin mereka. Kenapa? Saya mencetak murid. Karena yang setia itu hanya murid. Jemaat yang tidak jadi murid biasanya ogah-ogahan, ibadah juga ogah-ogahan, nyembah juga ogah-ogahan. Tapi kalau udah jadi murid itu punya komitmennya kuat. Dan saya doa jemaat di sini adalah murid semua. Amin saudara. Saya percaya 1000 murid. Wah 12 muridnya menggoncangkan dunia. Apalagi 1000 murid di tempat ini. Saya percaya sebentar lagi tempat ini akan penuh. Amin saudara. Kenapa jadi murid? Dan itu butuh komitmen kuat. Memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Pelayan itu sebuah pekerjaan. Selain saudara dagang. Selain saudara jadi pegawai bank. Selain saudara itu menjadi pengacara. Selain saudara itu menjadi direktur. Ada satu pekerjaan yang namanya pekerjaan pelayanan. Membangun tubuh Kristus. Ini harus dimiliki, tanamkan dalam diri saudara.
bahwa saya dipanggil bukan hanya bekerja untuk perusahaan saya, tapi saya dipanggil untuk perusahaan Tuhan yang namanya gereja. Gereja itu adalah perusahaan Allah. Kalau saudara lakukan sesuatu untuk gereja, saya percaya Tuhan akan perhitungkan itu sebagai kebenaran dan upahmu akan besar di surga. Saudara diberkati di bumi, tapi juga diberkati di surga. Saya ingat Pak Niko selalu ulang-ulang. Waktu Pak Niko ceritakan tentang seorang hamba Tuhan dari Korea kan, yang mati dibawa ke surga, lalu ditunjukin rumah-rumah jemaatnya hebat-hebat. Wah, ada yang seperti istana, ada yang tinggal di barak. Nah, lalu apa yang terjadi? Bahwa dia tanya, malaikat, mana rumah saya? Gak tahu, rumahnya baru pondasi doang. Pendeta besar, mobil mewah, rumah mewah, semua. Tapi surga rumahnya cuman pondasi. Waktu dia, ini rumah saya. Iya. Loh kenapa ini? Lah kalau nggak pernah kirim bahan bangunan. Apa bahan bangunan? Ya apapun yang kamu korbankan. Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan itu bahan bangunan. Dia pulang, loh saya kan udah melayani. Iya, tapi kamu melayani dirimu sendiri. Kamu beli mobil mewah untuk dirimu sendiri. Kamu bangun rumah mewah untuk dirimu sendiri. Kamu gak berikan, pulang bangkit dari kematian, dijual mobil mewahnya. Dia lakukan, dia untuk pekerjaan Tuhan. Dia berkata, aku gak butuh mobil mewah lagi. Aku mau bangun rumah yang besar di surga. Ada nenek-nenek yang susah di bumi, rumahnya kayak istana di surga. Kenapa? Karena dia selalu kirim bahan bangunan. Saudara, rajin melayani, rajin lakukan. Saya berdoa di sini jemaat di sini rumahnya istana semua. Amin. Di sini kontrak nggak apa-apa ya, tapi surga nggak kontrak. Tengok kanan kiri, surga jangan ngontrak ya, berbahaya. Selesai nanti masuk neraka loh. Nah, ingetin jemaat. Kita mau punya rumah sendiri surga. Amin, saudara. Ini akan terjadi. Tapi saudara harus sadar bahwa pelayanan itu satu pekerjaan. Jadi kalau saudara menganggap pelayanan itu hanya sambilan, itu berarti nggak penting. Tapi karena Tuhan katakan pekerjaan ini sebuah pelayanan. Pelayanan ini sebuah pekerjaan. Artinya apa? Tuhan mau saudara menilai pelayanan sesuatu yang istimewa. Makanya Tuhan juga pada ayat yang ke-13 dikatakan, agar kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan pribadi kita, selain kita bertumbuh atas kesadaran bahwa pelayanan itu pekerjaan, saya ini bagian dari tubuh Kristus, saya harus membangun tubuh Kristus, kita pun juga harus dewasa. Orang yang dewasa itu adalah orang yang bukan hanya minta tapi mulai memberi. Saya kalau telepon ke ibu saya gak minta lagi saudara. Tapi saya bilang, ibu butuh apa? Mau dikirimin apa? Kan itu udah gede, masa minta terus ya kan? Nah kalau jemaat isinya itu kanak-kanak rohani, bayi-bayi rohani berantem terus. Gampang ngambek. Itu ada pengerja salaman dipanggil, ya. Baru pada dipanggil gak sadar tuh langsung nengok. Kita langsung sombong, salaman gak lihat muka gua, ini katanya muka cakep begini gak mau dilihat. Saudara kita gampang tersinggung, harusnya kita mulai memberi tapi masih menuntut. Kalau anak kecil itu nuntut, pak duit, pak. Tapi kalau kita sudah dewasa memberi, kita bertanya Pak Pendeta, apa yang saya bisa bantu Pak Pendeta untuk pelayanan? Pak pekerja apa yang bisa lakukan untuk gereja kita ini Pak? Rasanya gereja kita ini, waduh saya bersyukur udah bagus tapi saya pengen gereja lebih bagus lagi. Itu orang dewasa. Orang dewasa tidak menuntut. Maka dari itu gereja yang sehat adalah gereja yang jemaatnya dewasa dan mengalami pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus tidak mementingkan diri sendiri. Kristus hanya menyenangkan hati Bapa. Waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia harus mengalami ujian yang terakhir, yaitu mati untuk saudara dan saya.
apa yang dilakukan Yesus. Yesus tawar-menawar dengan Bapa di surga. Bapa, kalau boleh, cawan ini biar berlalu daripadaku. Aku gak usah disalibkan. Aku gak usah dimahkotai duri. Aku gak perlu menderita seperti itu. Apa gak ada cara lain? Bapa di surga katakan tidak ada cara lain. Kalau engkau ingin menyelamatkan manusia, ingin menyenangkan aku, hanya jalannya hanya satu. Kematian yang paling hina namanya disalibkan. Kematian yang terkutuk adalah disalibkan. Yesus mengambil bagian itu. Yesus tidak egois. Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Yesus tidak berkata, tidak, aku gak mau itu. Tapi Yesus lakukan Bapa, jadilah kehendakmu. Dan Yudas yang mengkhianati, dan tentara itu mulai menangkap Yesus. Sejak pagi sampai dia disalibkan, dia menderita luar biasa penderitaan. Tapi dia hanya diam, karena dia tahu apa yang aku lakukan untuk menyenangkan hati Bapa dan untuk menyelamatkan semua umat manusia. Ketika dia berkorban seperti itu, dia menunjukkan kedewasaan penuh, yaitu rela berkorban. Seorang suami yang dewasa, dia enggak mengeluh ketika dia bekerja. Seorang istri yang dewasa, dia enggak mengeluh beban berat dalam keluarga ditanggung. Dia harus bangun pagi-pagi, jam 5 pagi sudah bangun. Ngepel rumah, bersih rumah, nyiapin pakaian anak, masak. Habis selesai semua dilakukan semua. Anak berangkat, suami berangkat ke tempat cucian, nyuci piring, nyuci baju. Selesai itu dijemur. Setelah jemur, anak mau pulang sekolah, mulai jemput anak sekolah. Pulang sekolah udah siang, masak siang. Untuk makan siang anak-anaknya. Setelah makan siang itu jemuran sudah selesai. Disetrika sudah. Setelah disetrika saudara. Oh, suami pulang sore. Siapin kopi, siapin makan sore. Lalu tadi suami sudah makan. Semua anak makan. Semua beres. Tinggal cucian, tinggal piring kotor di wastafel. Dia cuci lagi saudara. Bangun paling pagi. Tidur paling malam. Kasihan itu istri. Kalau ada suami kurang ajar itu terlalu, saudara. Sekali-kali istri bilang begini, Pak, kita sekali-kali tukar tempat yuk. Kayak di TV-TV gitu. Tukar tempat. Kalau suami suruh seminggu aja di rumah coba. Itu kumis pindah, saudara. Stres. Makanya istri itu bukan gak punya pekerjaannya berat. Tapi kalau dia kanak-kanak, makanya nikah itu nggak boleh terlalu muda, ya kan? Punya anak nangis ikut nangis, mama. Tapi kalau udah dewasa, anak nangis, dirawat, ya kan? Maka Tuhan bilang dewasa, orang yang dewasa itu tahu tanggung jawab, nggak ngeluh penderitaan apapun, dia nikmati peran istri, peran ibu rumah tangga dengan sukacita. Amin saudara. Itu peran suami kerja, banting tulang dengan sukacita. Itu orang yang dewasa. Anak-anak yang dewasa, dia ngerti panggilannya. Bagaimana tugas sekolah jalan dengan baik. Karena satu saat dia harus bergantian. Papa waktunya istirahat, saya harus cari duit. Sekarang saya minta duit ke papa, satu saat papa minta duit ke saya. Itu tanggung jawab. Jangan udah tua pun minta terus sama mertua, malu. Ada di sini yang masih minta sama mertua, bertobat loh. Kasih bapak, kasih ibu. Kasihan mereka masa dari dulu sampai sekarang menderita harus mikirin kita. Sudah waktunya mereka, kita yang mikirin. Ma, di rumah aja ma. Mama gak usah kemana, tinggal jalan-jalan mama. Mau kemana? Ke Jepang, yuk saya belikan tiket. Ya kan? Gak bisa bahasa Jepang, ya latihan. Nah, gereja yang dewasa juga gereja yang diisi oleh orang-orang yang mengerti pergumulan gereja. Karena gereja bukan milik pendeta. Satu saat pendeta mati, siapa yang meneruskan? Pendeta itu tugasnya kita sementara, gak mungkin kita hidup terus. Tetapi kalau jemaat dewasa,
Jemaat semuanya dewasa. Saya yakin gereja ini akan menjadi gereja yang saya bertumbuh. Dan saya selalu katakan kepada jemaat, gereja kami kecil tapi kami mulai bikin yayasan. Kami bikin yayasan dan kami sudah dapat izin yayasan. Kami menampung orang-orang gila di jalanan, kami tampung. Walaupun kami belum bisa kumpulin semuanya. Karena tempatnya juga belum ada. Kami pengen seluruh orang gila nanti di Bogor, Cisarua habis gitu kan. Kalau ada 1.000 orang gila sembuh, saya punya jemaat 1.000 mantan orang gila. Nah, itu kan daripada mantan orang waras kan, mendingan mantan orang gila 1.000. Berarti saya perlu siapkan pendeta untuk mantan orang-orang gila. Yang pendetanya pun mantan orang gila juga. Gila-gilaan untuk Tuhan gitu kan. Kami siapkan. Gereja kami baru 100 orang, tapi kami sudah punya yayasan. Kami punya yayasan dan kami akan ada sekolah juga yang kami siapkan. Saya selalu kata gereja yang besar bukan gereja gedungnya besar, jemaatnya besar, tapi gereja yang bawa dampak kepada lingkungan masyarakat itu harus terjadi. Dan saya doakan saudara, jadilah pengaruh. Pertumbuhan pribadimu akan mempengaruhi keluargamu. Keluargamu rukun damai sejahtera akan mempengaruhi lingkunganmu. Gerejamu akan aman. Jadi kalau seluruh jemaat dewasa, saudara tahu pendetamu akan awet muda, saudara. Seringkali saya itu sedih. Kalau di kantor, sedang di kantor, tiba-tiba Pak ada tamu mau datang. Oh siapa? Ibu-ibu datang, baru sampai pintu sudah nangis. Udah nangis saudara. Kenapa? Suaminya dibawa kuntilanak. Nangis. Si suaminya datang nangis, ada masalah. Saya pengen sekali-sekali duduk di kantor dikunjungin sama jemaat. Ada apa Bu? Gak ada apa-apa Pak. Saya diberkati anak, suami semua luar biasa. Senyumnya cerah. Itu kan bikin pendeta juga senyum juga kan. Kalau ini jemaat nangis, kita pun nangis. Maka kadang-kadang pendeta cepat dipanggil Tuhan. Yang bikin saudara juga. Waktu ada masalah ingat pendeta, diberkati lupa pendeta. Sekali-kali kayak datang ke Pak Yopi. Pak Yopi ada apa? Wah saya ingin ketemu Pak Yopi. Ini Pak saya bawain mie GM. Gajah Mada Pak buat Bapak. Ada apa nih? Enggak saya kangen sama Bapak aja. Coba ada enggak jemaat yang kangen sama gembalanya? Sekali-kali kunjungin kantor. Cuman say hello. Bawa roti 1 bungkus. Pak ini roti buat Bapak. Itu menghibur saudara. Pendeta juga perlu dihibur juga loh. Pastor Petrus perlu dihibur walaupun masih muda. Perlu. Saudara pengen kan gembala sudah sehat kan? Umur panjang kan? Ayo kita kerjasama. Itu Bapak kita. Senengin Bapaknya. Jangan Bapaknya kalau ada masalah terus konseling. Apalagi kerjaan saya pelepasan melulu saudara. Bukan yang ringan-ringan tuh. Yang udah kerasukan. Telepon Pak David ini kerasukan. Tengking doain. Itu aduh makanya badan kecil melulu jadinya. Gak gede-gede dari dulu juga. Harus dewasa. Ini tanggung jawab kita. Setiap Kamis, dulu kami siapkan kopi, siapkan teh, siapkan. Saudara tahu, setiap Kamis sekarang mereka yang bawa. Penuh kue, kadang ada yang bawa nogosari. Ada yang bawa lemper, itu kalau Kamis sudah. Itu sampai di meja itu penuh makanan. Mereka bawa sendiri, kita nggak usah suruh lagi, gereja nggak usah siapin lagi. Kenapa? Mereka yang bawa. Dan gereja mula-mula begitu kan. Makan bareng, doa bareng, baca Alkitab bareng. Dan itu saya bersyukur jadi gereja mula-mula. Kemarin baru jalan-jalan kami ke Pelabuhan Ratu. Sudah main di sana. Woi jalan-jalan Pelabuhan Ratu. Pengerja semua ikut ke sana. Bikin lomba. Saya dikerjain sama anak-anak muda. Saudara. Ini lombanya apa? Ayo pokoknya ikut aja. Papi ikut. Anak saya bilang ayo ikut. Apa nih? Lombanya saudara lari sambil gendong istri. Bayangin saudara, badan kecil begini gendong istri. Tapi hampir menang, tapi kalah juga saudara.
Ada jemaat yang istrinya langsing, lari 5 balik, gak capek-capek. Ada satu yang istrinya gendut banget, bukan digendong, dituntun saudara. Kita sekali-kali perlu main saudara, kita perlu sekali-kali lakukan itu. Kenapa? Karena kita keluarga. Saudara, dari Tuhan mau kita ada terus pertumbuhan. Yang keempat, bukan anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Ini penting. Gereja sekarang menghadapi penyesatan luar biasa. Apa penyesatan? Ada hyper grace yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Kita bukan robot yang bisa diprogram Allah. Kalau kita robot memang kita sekali selamat. Kalau robot di stylenya begini, dia akan ikuti apapun. Kita bukan robot. Kita manusia yang punya kehendak bebas. Punya free will. Saudara masih bisa jatuh ke dalam dosa. Saya pun masih bisa murtad. Saya enggak seterusnya bisa setia terus. Tapi bisa saja satu saat enggak setia. Sehingga keselamatan itu bisa hilang dari hidup saya. Tetapi pengajaran hypergrace itu menyesatkan. Sekali selamat, pokok mau bikin dosa apapun tetap selamat. Itu saudara menyimpang dari kebenaran. Maka itu Pak Niko ajar kita, ayo kita ajar jemaat sungguh-sungguh. Saksi Yehova. Ada satu jemaat mantan saksi Yehova di Cisarua. 13 tahun ikut saksi Yehova. Apa yang terjadi? Saudara katakan, Pak, saya sekarang ngerti apa bedanya saksi Yehova dengan Kristen yang benar. Bapak tahu, selama saya ikut saksi Yehova, saya tahu firman, saya didoktrin, saya tahu rajin. Tapi jiwa saya kosong. Saya enggak ada yang namanya damai sejahtera seperti sekarang ini, dia bilang. Karena apa orang saksi Yehova enggak percaya Roh Kudus? Roh Kudus itu hanya tenaga aktif dari Tuhan. Contohnya kalau sudah punya HP, itu lowbat, lalu sudah strum, ya kan? Dicas, itu keisi lagi. Lalu dicopot kan enggak saudara colokin terus ke listrik kan enggak juga. Nah dicopot dibawa dikantongin. Itu dicas sebentar, hanya tenaga aktif. Tapi kalau kita orang Kristen apa saudara? Orang Kristen itu percaya Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yang tinggal dalam hidup kita. Yang menyertai kita. Yang menolong kita. Yang menuntun kita. Dari katakan Pak ini yang membedakan. Saya baru kakak saya. Keluarga saya ikut. Tapi saya sekarang mengerti. Dan saya tahu saya lebih diberkati. Daripada kakak saya keluarga saya. Kenapa? Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, ada penyesatan begitu banyak. Tapi kita harus belajar. Jangan sampai mau disesatkan. Amin saudara. Hati-hati. Berpegang teguh pada pertumbuhan. Berpegang teguh kita punya keteguhan hati. Lalu kita juga menjadi tubuh Kristus yang rapi tersusun. Diikat oleh semua bagian pelayanan kita semua harus melayani. Dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Masing-masing anggota punya bidang masing-masing, punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Tapi kita ini berguna. Jadi seperti anggota tubuh semuanya berguna, demikian pula kita sebagai jemaat di tempat ini saudara berguna. Gak ada yang gak berguna. Semua berguna untuk tubuh Kristus. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan. Saudara istimewa, saudara luar biasa. Apakah saya Pak, umur saya udah 70 tahun masih berguna? Masih. Doakan Pak Pendeta supaya dipakai Tuhan. Nah saudara, satu kali ada seorang nenek yang mendoakan hamba Tuhan. John Wesley didoakan. Waktu didoakan saudara, ini nenek-nenek tua. Dia nggak bisa apa-apa saudara. Akhirnya dia bilang, saya mau doakan hamba Tuhan itu. Waktu dia dipakai saudara, luar biasa. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya si nenek ini sudah nggak bisa apa, tetapi itu hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena doa satu orang. Nenek-nenek yang sudah nggak bisa apa-apa didoakan terus saudara. Jadi saya percaya oma-oma masih berguna. Amin. Oma-oma masih. Jangan katakan saya udah nggak berguna, jangan. Udah bau tanah, jangan saudara. Jangan bau tanah. Kita semakin berbau harum. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara lihat, ini kita lihat ada satu hamba Tuhan.
Dr. Charles F. Stanley menuliskan ada 13 indikator kedewasaan rohani. Nah, kita lihat saja ya, perhatikan baik-baik. Nah, Dr. Stanley tuliskan begini, perhatikan. Ciri-ciri atau indikator kedewasaan rohani. Yang pertama, bisa di next, klik. Iya. Nah, ada kerinduan yang besar untuk lebih mengenal Tuhan. Kalau kita punya kerinduan semakin ingin kenal Tuhan lebih, itu tanda kedewasaan. Yang kedua, ada kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman lebih lagi. Semakin mempelajari firman, semakin tahu, semakin mengerti. Saya 30 tahun melayani. Saya belajar baca firman Tuhan sampai hari ini. Saya enggak lulus-lulus, saudara. Masih ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Dan firman Tuhan itu hidup sampai hari ini. Dan saya bersyukur, saya boleh belajar lebih lagi. Sehingga ada seorang hamba Tuhan berkata, firman Tuhan itu seperti susu bagi bayi. Tetapi juga seperti lautan yang tanpa dasar untuk para profesor dan para teolog yang ingin belajar. Saudara enggak akan pernah lulus. Mau saudara S1, S2, S3 sampai S-Teller tetap enggak lulus yang namanya firman Tuhan. Gelar boleh seabrek-abrek, firman Tuhan itu terlalu dalam. Dan saudara, firman Tuhan itu hidup. Kalau saudara hidupi firman, saudara akan diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Amin saudara, cintai firman. Kita semakin sadar akan dosa. Kita respon yang cepat terhadap dosa mencakup pertobatan sejati. Jadi kalau kita berdosa sama kalau kita biasa pakai baju yang bersih. Kita biasa mandi pagi 2 kali, sehari 2 kali. Kita biasa ganti baju. Tiba-tiba kita itu nggak ganti baju. Baju kotor 2 hari, 3 hari. Rasanya nggak enak. Badan pada gatel. Itu dosa juga begitu. Kalau kita biasa hidup benar. Lalu ada celah dosa. Saudara, pada itu nggak enak banget. Rasanya kita gelisah. Tapi saudara, saat saudara hidup benar. Maka saudara akan hidup damai. Dan demikian pula dosa. Waktu Tuhan sadarkan akan dosa, saudara ingat, cepat-cepat bertobat. Kadang kita gelisah. Misalnya contohnya, biasa doa pagi enggak doa pagi. Rasanya gelisah. Ya kan? Kami selalu doa pagi. Satu keluarga doa pagi. Mesbah dari dulu. Dari saya nikah sampai hari ini selalu mesbah keluarga. Dari Chris juga ikut mesbah keluarga tuh pagi-pagi. Anjing saya ikut mesbah juga. Kita punya anjing Shih Tzu kecil, saudara. Chris waktu ke Kanada, Chris anjing kita bisa doa loh. Dia mungkin setengah percaya, pengen tahu bener, ikut doa. Ya kan? Waktu doa berkat, saudara, kita bergandeng tangan doa berkat. Dia pun berdiri set, pegang tangan istri saya, set. Ikut terima berkat, saudara. Saya kalau ngobrol sama Fatsi, namanya Fatsi. Nanti rapture ikut ya katanya. Rajin doa saudara. Siapa tahu ikut diangkat juga ya kan. Saya berdoa saudara rajin doa. Amin saudara. Jangan kalah sama anjing saya. Kita lihat. Yang kelima ada sukacita di tengah peperangan rohani yang besar. Ada sukacita, masalah bisa datang kapanpun. Tapi orang yang dewasa, dia tahu di balik masalah itu ada berkat yang besar. Amin. Lalu melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Seperti anak sekolah, kalau nggak dikasih ujian nggak akan tumbuh. Nggak akan naik kelas. Tapi waktu dikasih ujian akhir semester, maka dia akan naik dan naik dan naik. Ujian rohani juga begitu. Tuhan akan membuat saudara bertumbuh secara rohani ketika saudara diuji. Ujian itu banyak macam. Dari siapapun, dari manapun. Tetapi tujuannya satu, yaitu supaya kita bertumbuh. Amin. Kalau saya diuji, mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk ujian ini. Semakin besar ujiannya, berkatnya juga semakin besar. Saudara. Nah, memandang pelayanan bagi Tuhan sebagai suatu kehormatan bukan beban. Saudara, kalau bisa melayani itu kehormatan, maka jangan mengeluh. Kalau saya pelayanan ke Cisarua jam 5 sudah bangun pagi-pagi, lalu jam 6 harus naik karena lewat jam 6 sudah macet ke puncak. Kami pasti telat, maka jam 6 harus naik. Setelah jam 6 kami harus nunggu one way turun ke bawah, itu jam 2 siang. Tapi kalau maksa saya turun, pasti macet di jalan sampai
kita sore juga. Jadi biasanya kami nunggu one way sampai jam 2 kadang-kadang. Jadi seharian kami di puncak. Untung adanya di puncak. Jadi bisa jalan-jalan muter di situ. Tapi bosan juga tiap minggu, saudara. Kami biasanya ngobrol, biasanya ada tugas yang saya kerjakan. Saya nggak pernah mengeluh yang namanya pelayan. Karena itu kehormatan. Saya ditugaskan ke Kanada bukan beban. Saya ditugaskan ke Cisarua pun bukan beban. Dulu ke Jonggol. Dan yang paling gawat ke Ujung Genteng. Saudara, Ujung Genteng di mana? Ujung Genteng di mana? Siapa tahu Ujung Genteng? Cuma 1-2 kan? Di mana, Bu? Sukabumi. Sukabumi ujung lagi. Pelabuhan Rati masih jalan. Namanya juga Ujung Genteng, ya jauh Pak dia. Sebelum Ujung Bumi, Ujung Genteng dulu sudah. Nah, saya tugas ke sana penginjilan dan semua saya lakukan. Saya nggak pernah ngeluh karena saya tahu itu kehormatan buat saya. Ditugaskan di Jakarta bersyukur, di Ujung Genteng pun bersyukur. 8. Mengandang segala sesuatu baik yang buruk maupun yang itu berasal dari itu. Sekali sudah diizinkan kayak Ayub. Waktu ada susah pun dia berkata, aku datang gak bawa apa, aku pulang gak bawa apa-apa. Amin saudara. Lalu 9, iman untuk meminta perkara yang lebih besar kepada Tuhan. Waktu saya dulu tahun 90 berdoa, Tuhan sebelum menikah saya punya rumah sendiri. Rumah yang kecil aja Tuhan. Yang penting saya punya rumah. Saudara tuh 4 tahun doa dikasih rumah kecil beneran saudara. Seperti yang saya minta, nyesel juga saya. Tapi setelah saya latihan itu, saya mulai minta yang lebih besar. Ada di depan rumah saya ditulis dijual. Wah, ada 2 kapling dijual sudah dibangun lebih besar. Wah, tiap hari saya doa keliling. Tuhan berikan rumah ini buat saya, berikan rumah ini buat saya. 4 tahun saya doakan, rumah itu gak laku-laku. Kenapa? Saya udah pesan duluan. Nah, akhirnya rumah itu jadi milik saya sekarang. Lumayan lebih besar dikit, jadi kan? Kenapa? Iman. Waktu belum punya mobil, saya setiap kali lewat showroom, Tuhan pindahkan mobil ke rumah dalam nama Yesus. Gunung aja pindah, masa mobil gak pindah? Akhirnya pindah mobil, saudara. Untuk rumah 4 tahun saya doa. Untuk motor 7 tahun saya doa. Untuk mobil 13 tahun. Nah, lumayan kan? Tapi semua itu terbukti karena Tuhan berkuasa. Amin saudara. Tuhan sanggup menolong saudara. Iman kita dilatih. Saya latihan iman. Sekarang saya minta tanah lebih besar. Saya minta gedung gereja. Nah, saya tahu di sini punya. Nanti di Bogor juga punya lebih besar. Hasrat untuk memberitakan Injil. Terus ceritakan Yesus. 11. Kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Kita lakukan, kita berikan untuk Tuhan, kita dukung. Kesadaran semakin meningkat akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan, saudara tahu, saudara nggak pernah sendiri. Sekarang yang punya masalah berkata pengen bunuh diri, tapi saya ingatkan, Tuhan menyertai saudara. Tuhan ada di samping saudara. Jangan pernah putus asa. Tuhan pasti tolong kita. Amin saudara. Tuhan menyertai kita. Dan yang terakhir, prioritas untuk bersaat teduh. Dan secara pribadi terus ada keintiman dengan Tuhan. Itu yang dirindukan Tuhan. Yang dirindukan Tuhan keintiman. Kami punya tim doa, penjaga 12 gerbang. Tim doa ini mengambil 1 jam, 1 jam. Kami pendoa-pendoa mengambil 1 jam. Tiap hari kami 1 jam, 1 jam. Dan kami bagi, hari demi hari kami doa. Saudara, dan kami melihat. Waktu kami lakukan itu luar biasa. Keintiman dengan Tuhan itu terbentuk. Dan Tuhan mau kita juga punya keintiman yang luar biasa. Saudara, saya bersyukur. Hari-hari ini Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya. Saya melayani di Hotel Safari. Pemiliknya adalah Pak Jansen Manangsang. Dulu dia pemain sirkus. Tapi sekarang dia punya taman safari di 3 tempat. Di Bali, di Malang, Prigen. Dan dia punya di Batang juga Dolphin. Siapa saudara? Karena dia tekun, dulu hanya pemain sirkus. Bertobat di lapangan Jogja. Ada yang nginjilin, penginjil dari Amerika datang, nginjilin dia. Dia bertobat jadi Kristen. Sejak saat itu ibadah di lapangan. Tiap sirkus di mana dia pemain sirkus, suami istri pemain sirkus. Sekarang umurnya 74 tahun. Dan dia punya segala-galanya. Karyawannya 3.000 orang. Baik di Bali, di Cisarua. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia katakan apa? Pak, kami punya komitmen untuk mencari Tuhan lebih.
apapun yang terjadi, saya tahu kalau saya bisa begini karena Tuhan yang menyertai kami. Dan dia selalu melayani dengan sungguh-sungguh. Komitmen, ikut doa, ikut ibadah, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memberkati kita. Amin saudara. Mau diberkati Tuhan? Jangan lihat sekarang. Mungkin kau pemain sirkus sekarang. Kesana kemari. Tapi ingat sebentar lagi engkau diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.